Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Pratiwi dengan NIM 22202096. Di sini saya akan membuat tugas syarat ujian akhir semester pada mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Materi yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dinamai Al-Fatihah karena ia merupakan surah pertama yang diturunkan di dalam Al-Quran atau sebagai pembuka di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah juga digunakan atau dipakai dibaca di setiap saat kita melakukan sholat. Surah Al-Fatihah ini bersifat sangat mulia. Dan adapun nama lain di surah Al-Fatihah ini yaitu Ummul Kitab, Fathul Kitab, Asy-Syifa, dan masih banyak lagi. Adapun asbabun nuzul surah Al-Fatihah ini, surah ini tidak memiliki asbabun nuzul, tetapi surah Al-Fatihah ini digunakan saat kita melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yaitu merupakan surat ke-113 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat yang mana diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Falaq memiliki arti waktu subuh. Surah Al-Falaq juga berarti segala sesuatu yang tumbuh dari jabal, hujan dari awan, rumput, dan anak yang lahir dari rahim ibunya. Dan bisa juga disebut sebagai pembelah atau yang dibelah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memecahkan kegelapan menjadi cahaya. Asbabun nuzul pada surah Al-Falaq ini karena pada waktu itu Rasulullah SAW terkena kutukan sihir, maka dari peristiwa itu menjawab sebab turunnya surat Al-Falaq. Materi yang kedua yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat, diturunkan setelah terjadinya peristiwa Fathul Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Surah An-Nasr menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada kaum muslimin sehingga meraihnya kemenangan atas kaum Quraisy dengan ditaklukkannya pada kota Mekah pada peristiwa Fathul Mekah, dan orang-orang itu mulai berbondong-bondong untuk masuk Islam. Asbabun nuzul pada surah An-Nasr ini, pada saat itu Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathul Mekah. Lalu Rasulullah SAW ini mengirimkan Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang. Akhirnya Khalid bin Walid bersama pasukannya yaitu kaum muslimin bertempur melawan orang-orang Quraisy di daerah rendahan kota Mekah. Pada akhirnya pasukan Khalid bin Walid ini memenangkan peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kaum Quraisy meletakkan senjata mereka, lalu Rasulullah memaafkan mereka. Maka dari peristiwa tersebut turunnya surah An-Nasr. Lalu yang kedua ini surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, merupakan surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yang mana diturunkan di kota Makkah. Surah ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkurban, karena Allah memberikan kenikmatan untuk mereka yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasannya keturunan Nabi Muhammad ini terputus akibat semua putranya, karena semua putranya itu wafat, maka sesungguhnya mereka lah yang terputus. Asbabun nuzul munculnya surat Al-Kautsar ini berkenalan dengan yaitu seseorang yang bernama As bin Wa'il yang menghina Rasulullah sebagai aktor. Aktor ini terputus karena putra beliau tadi yang meninggal, sehingga nasabnya terputus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan surat Al-Kautsar ini memberitakan bahwasannya As bin Wa'il yang telah memusuhi Rasulullah itulah yang termasuk aktor atau orang-orang yang terputus. Lalu materi yang ketiga ini surat Al-Anfal ayat 72, yaitu menjelaskan hubungan antar kaum Muhajirin dan Ansor di Madinah serta kewajiban dan perjanjian yang harus dipenuhi dalam berjuang untuk agama. Isi kandungannya yaitu membicarakan tentang harta rampasan perang, hukum perang, dan hal-hal yang terkait dengan perang seperti berjihad. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kepada kaum Muhajirin dan Ansor adalah sebagian dari kaum Muhajirin. Selain itu juga ayat ini menekankan bahwasannya tidak ada persahabatan dengan Allah dan Rasulnya kecuali orang-orang yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Sebabnya turun ayat ini
karena ada seseorang sahabat yang menanyakan kepada Rasulullah boleh atau tidaknya memberikan harta warisan kepada kerabat yang musyrik. Ayat ini turun menjadi jawaban atas pertanyaan seorang sahabat tersebut. Yang kedua ini yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Makna dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah menjelaskan tentang pentingnya menjauhi prasangka buruk dan mengunjing orang lain. Islam melarang kaum muslim menjauhi ghibah dan mencari-cari keburukan orang lain karena ancamannya ini sangat dahsyat. Isi kandungan dari Al-Hujurat ayat 12 ini perintah kita untuk menjauhi larangan buruk, perintah untuk tidak mencari keburukan orang lain, perintah untuk tidak membicarakan orang-orang lain juga. Asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenan dengan Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini suka tidur setelah makan dan mendengkur. Pada waktu itu ada seseorang yang mengunjing perbuatannya, lalu turunlah ayat ini yang melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Lalu yang materi keempat ini yaitu surat Al-Isra ayat 32. Makna dari surat Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan yang terkait dengan zina, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Larangan ini diberikan untuk menjauhi perbuatan yang tergolong dalam zina. Terus kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32 ini larangan kita untuk mendekatkan zina, bahwasannya zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina juga dapat menghancurkan atau merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Isra ayat 32 ini yaitu ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Rasulullah melarangnya dan kemudian turunlah ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat 32. Lalu yang kedua yaitu surah An-Nur ayat 2. Makna surat An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang jumlah had bagi pezina, yaitu orang-orang yang melakukan zina, yang mana orang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada pezina untuk melaksanakan hukuman Allah, karena pelaksanaan hukuman tersebut akan disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Isi kandungan dari surat An-Nur ayat 2 ini perintah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 2 ini ketika seseorang lelaki bernama Murtaz Al-Ghonawi yang membawa tawanan dari Mekah ke Madinah dan membawa anak seorang penjajah seks. Anak tersebut mengajak Murtaz untuk melakukan zina, dan ketika mereka tiba di Madinah, Murtaz bertanya kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Lalu materi yang terakhir yaitu surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Kedua surat ini sama menjelaskan tentang mengajak umat Islam untuk bekerja sesuai kemampuan dan mengawasi amal pekerjaan mereka, karena setiap amal baik dan buruk itu tidak dapat disembunyikan, sesungguhnya akan dibuka Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Yang mana isi kandungannya tersebut mengajak umat Islam itu untuk bekerjalah sesuai kemampuan dan mengawasi amal serta pekerjaan mereka. Setiap amal yang baik dan buruk itu tidak dapat disembunyikan, bahwasanya akan dibuka ketika hari kiamat kelak. Asbabun nuzul pada surat Az-Zumar ayat 39 ini belum ada kepastian, akan tetapi ayat ini masih berhubungan dengan surah At-Taubah ayat 102 dan 3 yang memiliki asbabun nuzul terkait Abu Lubabah dan 9 temannya itu. Kemudian surat At-Taubah ayat 105 ini sama seperti surat Az-Zumar, yang mana berisi dorongan kepada manusia untuk mengawasi diri dalam melakukan perbuatan amal dan pekerjaan kita, karena sesungguhnya amal baik dan buruk itu tidak dapat disembunyikan, semuanya itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Asbabun nuzul dari surah At-Taubah ini atau ayat 105 ini berkenaan dengan amal soleh yang dikerjakan setiap muslim, kelak akan dinikmati hasilnya di akhirat. Surah At-Taubah juga termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah, karena surat ini diturunkan pada periode Madinah.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.